Kita pandang dari sisi luar, dia ganteng. Kita pandang daripada sisi luar, dia cantik. Dia punya badan seksi. Seksi ya. Saya cari itu seksi. Saya cari dia punya parasnya ganteng. Dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu hatinya takut Tuhan. Makanya ada 3 hal yang saya angkat di sini. Pribadi pemimpin yang bisa berpotensi menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, kalau pemimpin itu dipilih oleh Tuhan. Sekalipun dia ganteng, sekalipun dia kaya, dia punya segalanya. Tetapi kalau dia tidak dipilih Tuhan, percuma. Tidak akan berhasil. Yang kedua adalah pemimpin yang mengandalkan Tuhan, takut Tuhan. Yang ketiga adalah pemimpin yang berhati gembala. Haleluya. Saya dan saudara berusaha di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Di tengah pergumulan kita di situasi yang ada. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami. Haleluya. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa di dalam firman itulah kami boleh memperoleh satu jawaban yang pasti. Jawaban yang tidak senantiasa membawa kami kepada satu hal yang tidak benar ataupun sesuatu yang tidak kepastian. Tapi di dalam firman itu yang akan membawa kami kepada satu kebenaran yang pasti, bahwa ada satu kehidupan kekal hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan perkenankan bagi hamba untuk menyampaikan firman Allah, dan hamba tunduk dalam otoritas dan kuasa-Mu Tuhan, supaya kemudian Tuhan Engkau yang nampak di dalam kebenaran pemberitaan dan kesaksian ini Tuhan, supaya Engkau dipermuliakan ya Allah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kekuatan apapun, kuasa-kuasa kegelapan telah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja secara luar biasa di dalam setiap pribadi kami masing-masing, di setiap ruangan ini, bahkan di luar ruangan ini Tuhan. Biarlah semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Selamat ya saudara semua yang dari Rejua atas ya. Ada atau ada Rejua bawah juga. Oh, ada Kupang, ada Rejua. Tapi saya tahu Rejua atas. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, hari ini kalau kita sedang ikut di media sosial, sedang berbicara tentang suatu hal, terlepas kemudian perang Israel Palestina atau hal-hal yang sedang terjadi. Yang tren hari-hari ini adalah berbicara tentang bagaimana kepemimpinan, sosok pemimpin. Ini saya malam hari ini bukan berkhotbah ataupun berpidato, berbicara tentang pidato ataupun kebenaran politik, tidak. Tapi saya akan berbicara tentang sosok pemimpin yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena saudara kekasih Tuhan, bahwa pada saat kalau kita belajar kisah tentang Israel mengalami sosok ataupun mengalami suatu krisis kepemimpinan. Pada zaman itu dia mengalami suatu hal yang sangat fatal. Dan kalau hal-hal ini tidak segera terjadi, maka akan terjadi suatu krisis kepemimpinan. Kita baca di dalam kitab 1 Samuel. Kalau saya mungkin singgung ini, barangkali sudah bisa mengarahkan kita untuk kita tahu, karena pada beberapa waktu yang lalu juga tentang kita berbicara tentang figur seorang Daud yang kemudian dia menjadi pemimpin yang disegani oleh
zaman waktu itu seluruh dunia, bahkan lewat oleh Dialah secara manusia Yesus Kristus Tuhan itu datang. 1 Samuel pasal 16. Ini ada ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, tapi kita membaca, kita cukup ambil dari ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah dapat ya? Baik, kita akan baca seperti biasa. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruhnya lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang musuh, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan melupakan seluruhnya dalam kemenangan. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengangkat lalu yang bersisinya itu dan mengurapi daun di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, tadi saya singgung awal pengantar bahwa hari-hari ini kita melihat di media sosial, kalau kita yang di Sika mau merek, di beberapa grup-grup saling ejek, hina-hina, bangun mulai satu konten video, mulai saling baku ejek, olok lain sebagainya, mengklaim bahwa inilah pemimpin yang baik, inilah pemimpin yang sejati, ini dan itu dan lain sebagainya. Bahkan saudara, ada yang mulai melihat masa lalunya. Ini yang tidak bisa dan lain sebagainya. Ini masih muda, hijau belia dan tidak bisa, belum berpengalaman. Ini sudah terlalu usianya terlalu tua dan tidak bisa. Tetapi saudara, malam hari ini kalau kita belajar firman Allah dan secara keseluruhan secara Alkitab menggugurkan semua itu. Alkitab lebih tinggi, firman Allah lebih tinggi. Ini bukti Daud menjadi seorang pemimpin yang kemudian dianggap sebagai orang yang tidak berpengalaman, orang yang masih muda belia, tetapi Tuhan bilang urapi dia. Di sini Alkitab mencatat bahwa Samuel lihat secara manusia, Eliab ini parasnya itu elok. Paras itu berarti muka fresh ya, ganteng, dipandang ini luar biasa. Fisiknya oke. Ini orang jago perang. Cerita dalam sejarah Alkitab bahwa Eliab ini adalah seorang yang jago perang di zaman pemerintahan daripada Esau. Pandangan daripada Samuel sebagai seorang nabi pada waktu itu yang disegani, dia tahu inilah dia yang diurapi oleh Tuhan. Tapi Tuhan menghesap dan lurus toh. Engkau pandang manusia boleh pandang paras eloknya, belum tentu Tuhan. Tuhan melihat hatinya, Tuhan melihat pribadinya yang dalam, dan Tuhan tahu itulah pemimpin yang diberkati Tuhan, pemimpin yang dipilih Tuhan.
bukan yang dipandang oleh manusia, bukan dipandang oleh Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ketemu suami. Hal yang sepele contoh. Di sini kalau perempuan nona dia mau cari seorang pendamping hidup, atau laki-laki mau mencari seorang pendamping hidup, bohong kalau dia bilang saya mau cari yang buruk. Bohong toh? Secara manusia pasti dia bilang begini. Perempuan dia bilang saya mau lihat Allah, dia yang pertama adalah ganteng dulu, seperti Alkitab bilang. Parasnya elok. Makanya saya bilang kalau dia bilang saya mau cari yang buruk saja, itu omong kosong. Itu mungkin nanti saya bilang orang yang terpaksa. Dia mau lihat adalah parasnya dulu, atau si laki-laki akan lihat adalah dia cantiknya dulu. Nona Sabu ini hidungnya mancung, cantik, dan lain sebagainya. Ini suatu hal. Yang inilah suatu hal yang kemudian. Makanya saudara kekasih saya memberikan satu tema di sini. Mencari pemimpin seperti apa? Karena baru-baru ataupun kalau kita ikut di media, itu saling mengklaim satu sama lain ataupun lewat di televisi saja. Banyak dialog segala macam dan timbul viral. Saya tidak mau bicara sosok pasangan pemimpin, karena itu nanti sudah mengarah kepada suatu khotbah politik. Tetapi saya bicara secara kebenaran firman. Kita belajar dari batu tokoh ini. Kita pandang dari sisi luar, dia ganteng. Kita pandang daripada sisi luar, dia cantik. Dia punya badan seksi. Seksi ya. Saya cari itu seksi. Saya cari dia punya paras, dia ganteng. Dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu hatinya takut Tuhan. Makanya ada 3 hal yang saya angkat di sini. Pribadi pemimpin yang bisa berpotensi menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, kalau pemimpin itu dipilih oleh Tuhan. Sekalipun dia ganteng, sekalipun dia kaya, dia punya segalanya, tetapi kalau dia tidak dipilih Tuhan, percuma. Tidak akan berhasil. Yang kedua adalah pemimpin yang mengandalkan Tuhan, takut Tuhan. Yang ketiga adalah pemimpin yang berhati gembala. Satu roh yang dibangun, yang Alkitab mengisahkan di sini adalah Daud memiliki roh gembala itu. Kebetulan dia punya tugas adalah karena bungsu. Lupung tugas adalah gembala kambing domba. Dia masih dikatakan Alkitab masih kemerah-merahan. Ganteng juga, tidak kalah ganteng saudara. Bukan berarti Tuhan mengabaikan yang katakan paras ataupun yang ganteng atau tidak ganteng. Bukan itu saudara. Dia ganteng, dia cantik, tapi kalau hatinya juga adalah pilihan Tuhan, hatinya juga adalah urapan Tuhan, hatinya takut Tuhan, hatinya punya hati gembala, maka disinilah Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berurapi, Tuhan pasti menghendaki. Makanya tadi saya bilang tolong tentu ya. Tadi kriteria itu kriteria manusia pasti ada. Contoh saya bilang, saya sudah pernah sering bersaksi ilustrasi dan ini nyata. Kalau saudara yang di sini lihat saya punya istri dan saya berbeda jauh. Satunya kulit putih, memang sama-sama turunan Alor, tapi Alor itu ada 2. Alor yang berkulit putih dan Alor yang berkulit hitam seperti saya begini. Saudara, istri saya itu putih. Dulu itu sebelum jadi istri, masih pacar itu masih kecil-kecil, imut-imut. Dan apa yang kemudian saudara? Pada waktu mau pergi lama, apalagi saudara, turunan dia dari mamanya ini di Amarasi sana bawah itu adalah turunan Veto. Orang yang kalau mau pergi untuk lama, koro itu harus berlutut dari sekian meter menuju sana. Saudara kasih Tuhan, pada waktu kita mau pergi lama, muncul mulai bahasa-bahasa tadi diri. Ini nama istri saya Yati. Yati ini pindah orang dari mana kok begini hitam merege. Kalau sudah hitam merege, saya simpan di hati ini. Tapi bilang kayak Megantropus. Tuhan Yesus ini. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan. Ini manusia punya kriteria yang tidak salah. Makanya tadi saya bilang toh, seorang perempuan cantik pasti
pasti dia mau cari laki-laki yang juga ganteng. Laki-laki yang punya paras yang elok, yang punya tinggi besar. Seperti tadi yang tadi bahas sendiri itu. Tapi kemudian saudara kekasih Tuhan, bahwa kemudian kriteria tadi itu bisa dapat dipatahkan hanya oleh karena Tuhan berkehendak pertama. Kalau Tuhan tidak berkehendak, saya tidak jadi di rumah itu, Pak. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka saya pasti tidak jadi. Sehingga itu terjadilah kriteria itu. Hitam mereka seperti Megan Topus. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, walaupun hitam mereka, tetapi bisa dapat tadi. Kalau Tuhan berkehendak. Ada satu lagu yang kemudian waktu itu saya sangat senang. Dia bilang begini, itu almarhum Bio Pilato. Biar hitam mengusang, tapi jadi rebutan. Haleluya. Jadi saya semacam senang. Kenapa? Berarti ini lagu ini spirit ke saya. Biar saya hitam, tapi jadi rebutan. Kan saudara saya sudah pernah kasih tahu. Saya belum jadi dengan mentua sekarang, itu sudah tahu. Saya pacaran satu kali itu 3 orang. Ini tidak tipu saudara. Satu di misalnya Sumba sana, saya pakai surat. Kan bohong-bohong saya ada review, saya cinta mati. Saya. Satu yang di Rote sana sama, yang di Kupang ya cukup hari Minggu. Ini satu hal penyakit saudara. Ini saudara yang pakai saya kepada Tuhan yang pilih, siapa melawan? Tuhan yang tetapkan siapa melawan? Orang bicara tentang usia umur, kan? Umurnya sudah tua begini, tidak bisa. Alkitab menggugurkan itu semua. Contoh Musa. Baca di dalam Keluaran pasal 7 ayat 7. Musa berumur 80 tahun. Kemudian bertemu dengan Firaun. Dan sejarah mencatat dia memimpin bangsa Israel umur 85 tahun. Gugurlah semua yang tadi bilang ini tidak cocok karena sudah lansia. Tuhan menetapkan ini umur bisa Tuhan pakai. Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Kuncinya adalah Tuhan pilih. Kalau Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Soalnya akan bisa untuk diganggu bukan kalau dia sudah tetapkan ini. Raja Daud adalah seorang yang masih muda belia. Saya belajar di sejarah Raja Daud waktu diurak ini waktu masih diurak dia. Alkitab mencatat di sini kemerah-merahan. Matanya apa di sini bilang? Bola matanya kemerah-merahan, matanya indah. Saya pikir indah kayak bola pingpong. Matanya indah, paras. Kenapa berapa usianya? Sejarah mencatat bahwa umurnya sekitar 9 sampai dengan 15 tahun waktu itu yang saya sedang masuk untuk diurapi. Diurapi pada saat masih remaja. Yang kemudian cikal bakal menjadi pemimpin di Israel. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 mengatakan bahwa apa? Raja Daud dilantik untuk menjadi pemimpin Israel dan Yehuda umur 30 tahun. Gugurlah semua. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa sejarah Tuhan tidak pandang karena dia muda. Tuhan tidak pandang karena dia belum punya pengalaman. Dia masih ingus-ingusan. Kalau Tuhan yang pilih, tidak ada bisa yang melawan. Kalau Tuhan yang memilih untuk menjadi seorang penginjil, pemerintah firman, walaupun masih anak kecil, tapi Tuhan tetapkan dia, tidak akan bisa. Hamba Tuhan senior gembala pun tidak bisa. Lu anak kemarin, lu ini hanya anak ingusan, tidak bisa. Kalau Tuhan yang memilih, tidak akan bisa. Saudara, saya dengan pendeta Eksesoro sama-sama ada di bentuk. Kami sama-sama. Saya waktu itu masih STM kelas 2, dia masih SMP kelas 2. Tapi tiba-tiba dia dipilih berkhotbah begini. Obed ini tersinggung. Saya senior, saya kelas 2 SMA, lu baru kelas 2 SMP. Tapi saudara apa yang kemudian? Tuhan pilih dia. Urapan Allah pada dia. Saya sendiri pada akhirnya tunduk di hadirat. Saya merinding oleh karena apa? Tuhan pakai dia. Tidak pandang dia masih muda. Tidak pandang dia belum pengalaman. Tapi kalau Tuhan pakai, Tuhan pilih, maka Tuhan lengkapi dia dengan apa? Penyertaan, urapan, kasih karunia Tuhan akan berikan bagi dia. Sekalipun dia masih ingus-ingusan. Ini saudara, bagi saya dan saudara.
Saya dan saudara, kalau tadi hamba Tuhan itu sudah kesaksian, jadi tolong kami sempat berdialog sempat di sana. Masa kelam hamba ini sangat ditahu oleh orang-orang di sana. Tapi saya mau luar biasa, kenapa? Masa kelam Tuhan tidak lihat itu. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, maka Tuhan ubah untuk menjadi orang yang melayani, memimpin. Kenapa? Tuhan tahu itu Tuhan pilih. Itu saudara kasih Tuhan. Bahwa kadang-kadang ketemu dia ini, ini orang punya suatu kehidupan masa lampau, itu dia preman. Dia ini punya masa lampau, itu dia suka usil-usil ataupun lain sebagainya. Tuhan pakai dia, tidak ada satupun yang bisa membantu. Bukti hamba Tuhan yang Arto, orang berandal, dia pura sana. Tapi pada saat dia menjadi orang hamba gembala sedunia, siapa yang mau tantang? Kalau Tuhan yang pilih dia. Bukan saja dia yang terjadi. Alkitab, kalau kita bicara Alkitab tentang Rasul Paulus, orang bilang itu kan cerita. Tapi bukti yang tadi saya satu sosok tadi ini adalah bukti bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Dari pandangan kita dimantapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman ini lebih tinggi. Kalau Allah yang memilih, Allah yang menetapkan, saya dan saudara tidak melihat lu tua, tidak melihat lu masih muda, tidak melihat lu berpengalaman atau tidak berpengalaman. Tapi Tuhan pakai. Raja Daud umur 30 tahun, dia punya pengalaman apa? Memang sebelum dia masuk memimpin secara utuh kerajaan Israel dan Yehuda digabung 30 tahun. Itu dia memimpin Yehuda, kecil saja, wilayah kecil. Kalau dibilang ya mungkin wilayah kabupaten dan lain sebagainya. Anak cabang, anak daripada kerajaan. Tetapi Tuhan sudah membentuk dia. Saya dan saudara ini sudah diberikan suatu potensi kasih karunia Tuhan. Potensi untuk menjadi pemimpin, untuk melayani. Makanya harus memahami ini. Juga bicara pemimpin itu bukan bicara pemimpin yang tadi, pemimpin yang besar itu. Di dalam rumah tangga juga, seorang kepala rumah tangga terkadang engkau masuk dalam rumah tangga, maka engkau diberikan satu roh kepemimpinan. Tapi kemudian banyak yang salah gunakan. Allah memilih untuk menjodohkan, untuk kemudian membentuk rumah tangga. Kemudian lu mulai lakukan hal-hal yang tidak baik. Lu mulai apa sedikit, mulai main kaki tangan dengan istri. Ini betul. Salah. Dan lain sebagainya, terjadi perselingkuhan, terjadi persinggahan dan lain sebagainya. Ini yang salah. Kenapa? Saya dan saudara sedang membuat suasana yang tidak baik dan seolah-olah menggugurkan Alkitab. Padahal sebenarnya tidak. Alkitab seharusnya yang menggugurkan semua. Ini yang pertama, saudara, bahwa pemimpin yang dicari adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Ciri-cirinya kita bisa tahu, saudara. Dibukti adalah Raja Daud. Pada waktu Tuhan melihat dia begini, kalau kita membaca selanjutnya dari dia kesekian di Mazmur, betapa dia sangat mengagungkan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu tanda bukti bahwa dia dipilih Tuhan, dia andalkan Tuhan. Dia dipilih Tuhan, makanya dia kemudian dia tahu bahwa dia harus jaga ini supaya apa kemudian, bahwa dia terus diberkati. Tuhan tahu ini potensi. Bukti pada saat dia melawan Goliat, datang dengan segala kekuatan itu dia tidak, dia pakai nama Tuhan. Kalau lalu kita sudah bicara bahwa kuasa nama Tuhan mengalahkan musuh. Dia pakai tidak ada kekuatan yang lain, tapi kuasa Tuhan. Allah Israel, Allah semesta ini, maka takutlah Goliat. Dan pada saat sebelum berdialog, dia sebelum masuk ke medan pertempuran lawan Goliat, percakapan dia dengan Saul. Kalau pakai bahasa dialog Kupang kan bilang begini, lu bisa aku sode, lu bukti pengalaman apa? Tapi dia sudah memiliki pengalaman yang kecil. Pada saat saya menjaga kambing domba, ada singa datang, serigala datang, maka saya pergi untuk menghalau, untuk menghambat, untuk supaya mematikan itu semua. Ini bukti bahwa sudah masuk di sini, bahwa dia dipilih Tuhan karena
gembala yang baik. Kalau gembala yang baik, itu contoh pemimpin. Dia pertama, dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sosok ini, tadi Raja Daud itu sudah menyisakan kecil. Yesus memberikan satu kesaksian dan bukti nyata bagi dunia, yaitu dia rela mati di atas kayu salib. Bukti itulah gembala. Bukti dia rela mati di atas kayu salib. Kalau tanpa itu maka tidak ada bisa. Itulah sosok pemimpin. Itulah sosok orang yang bisa berpotensi menjadi berkat. Dan tadi saudara, bahwa yang pertama harus memahami. Contoh tadi saya singgung om punya kesaksian. Bahwa kalau saya bisa ada di sini, itu karena Tuhan. Masa kelam saya, kalau saya mau melihat mungkin tidak bisa saya bandingkan. Tapi hari ini, maka saya mau melihat itu adalah karena pilihan Tuhan. Saya saudara, sering saya omong bahwa apa? Saya dulu ini orang paling benci persekutuan doa. Di Kupang saya paling benci persekutuan doa. Sering kalau orang pakai gitar waktu itu masih tahun 91 ya. Orang kalau pakai gitar di persekutuan doa dan pergi, saya bilang maksud pecah kalian di mana? Saya ambil batu kecil kerikil ini lempar di atas saya begitu. Tapi saya suatu ketika saudara di tahun 92 saya hadir di persekutuan doa untuk pertama kalinya. Bergabung di situ, saya mulai merasakan satu perubahan yang luar biasa karena perjumpaan dengan Yesus. Saya mengerti bahwa Tuhan sudah memilih saya sejak dalam rahim kandungan seorang ibu. Kalau tanpa Tuhan, maka hidup saya yang lampau pasti masih yang lampau. Kenapa? Saudara kekasih Tuhan, saya dulu nih, sebelum ini, dulu di Kupang itu ada kalau ke arah ke Naikoten sana. Itu dulu ada tempat namanya Presiden Diaker. Itu saya paling jago nonton film-film dulu, porno. Waktu itu belum dilarang, saudara. Sekarang di lewat ini juga dilarang. Waktu itu tuh masih dibuka. Jadi kalau ini sudah mulai tayangan, kalau kita lewat di pinggir jalan, sudah mulai di situ tayangan perempuan muncul dengan permisi, minta maaf sudah pakai ini film porno. Saya pergi paling buruk. Tapi saudara, setelah saya ada di persekutuan doa, saya merasakan satu proses pembentukan. Saya merasakan satu bentuk kasih karunia Tuhan. Saya menangis bahwa ternyata inilah penetapan Tuhan saya supaya apa? Saya jangan mati karena dosa, tapi supaya saya selamat oleh karena Kristus Tuhan. Karena hanya keselamatan itu hanya lewat Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ini saudara. Maka saya dan saudara itu sebenarnya sudah dipilih Tuhan. Jadi jangan orang tua begini, jangan hore. Artinya jangan apa? Abaikan semua orang. Lu ikut persekutuan doa untuk apa? Lu hanya pergi buang-buang waktu. Tapi ingat saudara, bukan berarti mereka di saat yang diselamatkan, bukan saudara. Tapi saya dan saudara hadir di sini seperti ini. Inilah satu bagian panggilan yang sudah Tuhan buat. Kalau kita baca yang tadi sebelum ayat ini dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berkata di ayat yang ke-16 ayat yang ke-1 ya. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu sebab di antara anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Haleluya. Jadi sebelum sampai mengurapi Daud masuk dan diurapi Tuhan, Tuhan sudah tahu Tuhan akan pilih. Sebelum saya dan saudara melayani menginjili mengalami pengurapan kuasa Allah yang besar dan luar biasa, harus sadar bahwa Tuhan sudah pilih saya dan saudara. Yang tadi saya klaim bahwa saya sudah dalam kandungan rahim. Tuhan bentuk saya. Yang tadinya saya liku-liku hidup kelam begini, tapi pada satu titik ini bukti bahwa Tuhan pilih saya. Itulah satu kriteria bahwa kalau Tuhan pilih, maka Tuhan tidak pandang umur berapa, pengalaman berapa, segala macam, gugur semua karena Dia yang pilih. Yang kedua tadi, bahwa kalau menjadi orang yang diberkati sosok pemimpin adalah dia harus takut akan Tuhan. Kenapa? Situasi tantangan ini bisa banyak orang terjerumus. Dia pemimpin. Bukti-bukti kita sudah lihat. Orang Kristen, namanya Kristen, tapi kemudian banyak hal terjadi. Korupsi, pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, perselingkuhan. Itu kalau apa? Salah.
Tidak takut Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Cenderung pakai akal logika. Ini yang kamu lihat. Tidak bisa. Maka inilah salah satu hal. Pemimpin yang dicari adalah pemimpin yang takut Tuhan. Akan lihat daripada dia punya perbuatan, sikap, tutur kata. Jadi jangan juga terpengaruh dari kata-katanya. Kata-kata dia saja toh. Saya mau dia nona yang cantik kan saya bisa pergi ke omong dia. Bilang begini. Kalau nona tanya, kita beda semua deh. Dia pasti akan jawab. Lu kalau lihat ini langit, lu bisa hitung ini bintang. Lu lihat itu laut, samudra, dia pun cinta sama dia itu. Kalau sudah percaya perasaan tidak ada. Coba kita langsung minta. Coba yang patut saya bilang. Itu omong koho saudara, sama omong koho ya. Putar balik. Jangan percaya dulu saudara. Lihat daripada dia punya sikap tindakan. Ucapannya itu belum tentu saudara. Lihat dari dia punya tindakan sikap. Maka inilah ciri orang takut Tuhan. Maka dia punya hatinya, mulutnya, tindakan pikirannya akan sejalan. Kadang-kadang orang mencoba begini toh. Saya ketemu di sini ya. Ini mama orang alu umum. Lo kalau semua masih di sini Pinang. Lu dekat ini masih kait-kait dengan saya punya ini waktu masa minta. Weh, omong saya tadi bilang kita melege lagi dengan terus kemudian ada mama tua satu begini. Jadi ini apa? Maka di sini Pinang ada saking jahit saya nih dapat tua yang imut putih ini. Dia bilang begini. Ini Pinang gerak kayak batu. Kemudian sudah mulai foto-foto bilang maki-maki. Setelah itu kalau dia lihat kaget ke saya datang muncul, dia mulai berubah. Tiba anak. Tadi yang mama omong itu, mama omong itu mulut tapi hati ini baik. Betul kok sonde. Ini kan secara akal logika masuk ya. Beta suka maki-maki, suka omong orang punya nama, suka gosip-gosip. Jangan lihat itu, hati ini baik. Di atas khotbah di satu saya tanya mama, dia bilang betul pak. Dong, aku itu betul. Potong mulut ini maki-maki. Omong ini minta maaf anjing babi segala macam, tapi potong hati ini baik. Firman di mana saya tanya? Dosa di mana? Firman Tuhan berkata, hati terpendalam yang baik akan muncul dalam perkataan. Tapi kalau perkataan ini yang itu hatinya pasti jelek. Jadi kalau dia omong berkat, omong anugerah, omong kasih sayang, maka itu hatinya demikian. Tapi kalau sudah mulai maki-maki segala macam, mulai fitnah sana sini, itu tanda bahwa hatinya busuk. Itu kata kita ada baca. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan saya. Ini saudara, jadi jangan lihat dari itu. Itu ciri-ciri bagi itu banyak orang yang mengandalkan Tuhan. Yang tadi yang ketiga, bahwa perhati gembala. Perhati gembala itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Aku memberikan nyawaku bagi dunia, bagi semua, bagi domba yang baik. Coba kamu baca sedikit di Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Di surat 11 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini satu ciri pemimpin. Pemimpin yang baik, pemimpin yang memiliki hati gembala, yaitu dia memberi nyawanya, berkorban bagi domba-dombanya. Bukan pada saat masalah dia langsung bangun lagi. Itu pemimpin yang tidak baik. Jadi ini gua harus diperhatikan. Ada masalah persoalan misalnya dalam rumah tangga, dalam suatu lembaga, wadah apapun, kalau dia sudah mulai lari, itu berarti dia memiliki pemimpin yang tidak baik. Tapi kalau dia maju di kanan depan untuk dia memberikan satu jaminan pertolongan, maka dia itu pemimpin yang baik. Tuhan Yesus telah menunjukkan itu semua, dan bukti adalah di atas kayu salib. Dia korbankan dirinya di sana untuk supaya dunia diselamatkan. Itu ciri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kemudian berhati gembala, yaitu dia menuntun dan mengarahkan, bukan menjelek-jelekan. Saudara kasih Tuhan saya sering ngomong tuh,
di media sosial. Ini sama-sama hamba Tuhan. Dia karena tidak suka ini hamba Tuhan, karena pelayanan di ini, dia mulai pergi apa? Coba begini, lu cari tahu di nomor telepon. Supaya lu telepon ini hamba Tuhan, katakan, saya lu omong di sana di khotbah, di misalnya di KKR itu ada salah begini, ada keliru. Ini sonde, dia bahas di media sosial supaya apa? Terkenal, supaya orang like subscribe-nya itu tinggi, orang view nonton tinggi. Tapi dia lupa, dia sedang mendukakan Roh Kudus, dia sedang mendukakan Allah. Oleh karena sesama hamba Tuhan saling menfitnah. Ini salah, saudara. Cari nomor teleponnya atau WA, sampaikan di situ. Jangan kemudian media sosial. Saya dulu suka begitu jago. Tapi ini dipatahkan oleh Tuhan. Jadi hamba Tuhan, jadi seorang pemimpin harus melihat ini, perhati gembala, takut Tuhan, yang kemudian dia hidup untuk memberikan nyawanya dan dia mampu memberikan penggembalaan tuntunan bagi domba-dombanya. Bapak saudara kasih Tuhan, saya tidak akan berbicara lebih jauh. Tapi 3 hal ini yang nanti menjadi bahan renungan, bahwa di dalam diri saya dan saudara ini sudah ada potensi ini, ada pengurangan pilihan Tuhan. Yang kedua ada kehidupan takut akan Tuhan, itu harus dijaga, terus berproses. Yang ketiga adalah memiliki hati gembala, belajar pada Yesus Kristus Tuhan. Kalau Yesus itu mau melihat dirinya sebagai Allah Tuhan, maka dia tidak akan turun dari singgasana yang mulia dan sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia. Kalau dia mau pakai itu, tapi dia rela. Kita mencatat Filipi 2 bahwa dia turun serendah-rendahnya menjadi hamba, menjadi manusia dan taat setia sampai mati di atas kayu salib. Kalau pemimpin seperti model itu, Alkitab mencatat di dalam Filipi 2 tadi. Dan oleh karena Yesus melakukan itu, maka dia ditinggikan. Nama itu takluk semua yang ada di atas di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Kalau orang pemimpin seperti ini, Tuhan akan angkat dia. Sekalipun tadi lu usia masih muda, belum berpengalaman, lu punya hidup begini morat-marit, tapi kalau Tuhan pilih, lu hidup takut akan Tuhan, lu punya hati gembala, maka Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin. Baik Bapak Saudara Kristen, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita terus menyembah Dia, Tuhan Juru Selamat dunia. Dia telah memberikan satu contoh, yaitu Dia dari tempat singgasana yang mulia. Dia sebagai Allah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi Dia turun menjadi manusia. Dia menjadi seorang pribadi manusia utuh 100%. Tapi tidak terlepas sebagai Allah 100%. Sebagai manusia, Dia rela mati di atas kayu salib. Jadi supaya apa? Saya dan saudara diselamatkan, dunia diselamatkan. Itulah sosok pemimpin. Karena di dalam dia itu ada urapan, ada kuasa Allah, ada otoritas Allah, ada Allah. Dan dia menunjukkan satu hidup juga, bahwa di dunia dia tunduk kepada Bapaknya, dia andalkan Bapaknya. Pada saat dia menjalani suatu masalah persoalan, dia datang di hadapan Bapaknya dan dia serahkan semua persoalan ini. Bukti tanda bahwa dia tunduk pada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Padahal dia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Haleluya. Saya dan saudara, Tuhan sudah tetapkan sejak dalam rahim kandungan seorang ibu, bahwa kalau saya dan saudara hari ini setia berproses untuk melayani, itu tanda bahwa Tuhan yang menetapkan. Tanda bahwa Tuhan yang proses saya dan saudara untuk terus hidup, menjaga hidup ini, takut Tuhan, menjaga hidup ini terus dengar firman Allah, berdoa, membaca, merenungkan itu, hidup dalam suatu kehidupan kekudusan pertobatan, hidup untuk teguh dalam iman kepada Tuhan, dan terus hidup seperti apa yang Tuhan Yesus contoh. Bahwa kita harus peduli terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kita harus peduli kepada setiap orang-orang yang masih jauh dari hadirat Tuhan. Karena dia harus diselamatkan, supaya misi amanat agung ini harus tersampaikan. Jadikanlah semua bangsa muridmu lewat saya dan saudara untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Ingat satu hal, bahwa Tuhan menjamin, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kalau Tuhan yang memilih saya dan saudara, Tuhan yang menetapkan saya dan saudara, Dia yang memberikan urapan, Dia memberikan anugerah jaminan lewat Roh Kudus, Dia memberikan satu penjagaan perlindungan
saudara. Dan bagi saya dan saudara yang melayani, Tuhan memberikan jaminan bahwa orang yang karena dia di aku, dia tinggalkan untuk sesaat akan semua yang ada. Dia tinggalkan akan semua yang ada. Maka hari ini Tuhan mengatakan bahwa saat ini pun dia akan menerima sekian kali lipat, tapi pada masa yang akan datang kehidupan kekal bagi setiap orang yang